kajian, karena memang tugas kita sehari-hari atau job desk kita sehari-hari itu adalah melakukan riset gitu, melakukan penelitian, melakukan kajian yang yang diverse gitu topiknya, terutama untuk WRI Indonesia sendiri adalah topik terkait lingkungan. Nah, lembaga kajian itu atau think tank organization biasanya mereka bersifat independen, jadi tidak terikat dengan private sector manapun, tidak terikat dengan negara manapun, atau tidak terikat dengan istilahnya sites tertentu seperti itu. Jadi dia bergerak secara independen berdasarkan scientific evidence dan juga research atau research based agenda kayak gitu intinya. Nah, selain bersifat independen, biasanya untuk think tank organization sendiri dia non-governmental organization, jadi tidak berafiliasi dengan lembaga pemerintahan manapun. Jadi dia bersifat istilah kayak stand alone gitu. Dan juga yang terakhir dia bersifat non-profit biasanya. Jadi kita tidak berafiliasi dengan private sector manapun, apalagi misalkan kita berbicara tentang lingkungan gitu ya. Banyak orang yang bermain di lingkungan gitu. Karena sebagai sebuah lembaga think tank itu kita tidak memberikan keuntungan kepada satu pihak atau pihak lainnya seperti itu. Jadi benar-benar kita melakukan kajian, kita melakukan penelitian, kita melakukan riset yang berbasis data, berbasis saintifik, kemudian memberikan rekomendasi terbaik untuk pihak-pihak terkait seperti itu. Nah, kemudian pasti bertanya-tanya sebenarnya apa sih, maksudnya kayak kamu penelitian terus, riset terus, sebenarnya kayak bentuk outputnya atau outcome-nya kamu melakukan penelitian itu apa sih kayak gitu. Nah, untuk keluarannya dari hasil-hasil kajian tersebut adalah bisa berupa riset. Riset itu sendiri tidak terbatas pada jurnal atau publikasi, tapi juga misalkan ada working paper, ada technical notes, kemudian ada mungkin metode tertentu yang bisa digunakan untuk melakukan kajian lapangan dan lain sebagainya. Ada juga produk-produk kebijakan. Produk-produk kebijakan itu bisa berupa misalnya, nah biasanya ini adalah istilahnya klien dalam tanda kutip gitu ya, quote and quote klien itu adalah pemerintah gitu. Jadi kita memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait misalkan kita berbicara tentang kebijakan lingkungan hidup gitu ya. Kebijakan lingkungan hidup terbaik seperti apa sih yang harusnya dilakukan untuk suatu topik. Nah, itu kita memberikan rekomendasi. Dan yang mungkin yang terakhir juga adalah produk penelitian berupa platform seperti misalkan platform mungkin platform geospasial, geoportal dan lain sebagainya, serta advokasi. Nah, sebenarnya advokasi ini adalah yang paling penting karena bagaimana kita benar-benar mengaplikasikan dari riset atau kajian yang telah kita buat kepada masyarakat. Nah, untuk teman-teman mungkin asing gitu ya dengan lembaga think tank itu yang seperti apa, ini saya kasih contoh sedikit gitu, contoh lembaga think tank yang ada di dunia sekarang ini, kayak misalkan ada United Nations. Jadi United Nations sendiri itu kan banyak gitu ya cabangnya, ada yang dia memang bergerak di lingkungan, United Nations Environment, terus kemudian ada WHO. Nah itu sebenarnya mereka sendiri itu juga bagian dari think tank organization kayak gitu. Kemudian ada CIFOR itu Forestry, Center for Forestry, dia headquarternya ada di Bogor, kajiannya berupa hutan dan juga lingkungan hidup. Ada juga Nature Conservancy, kemudian ada juga UNFCCC. UNFCCC itu adalah salah satu branch dari United Nations yang khusus menangani tentang climate change. Kemudian ada salah satunya ada kantor saya juga, ada World Resource Institute, dan masih banyak lembaga think tank lainnya seperti itu. Oke, mungkin itu sedikit konteks terkait apa sih sebenarnya think tank, untuk selanjutnya masuk perkenalan sedikit tentang WRI Indonesia. Nah, sedikit tentang WRI Indonesia sebenarnya tadi sudah dijabarkan ya, WRI Indonesia itu merupakan sebuah lembaga penelitian yang memang kita tuh independen untuk bagaimana sih mewujudkan gagasan besar menjadi aksi nyata. Mungkin ini kayak terlalu hyperbole, tapi maksudnya mewujudkan gagasan besar adalah terutama untuk bidang lingkungan ya, in the nexus of environment itu sendiri. Jadi bagaimana kita dari topik-topik lingkungan itu kita akan mengkaji sebenarnya obstacles-nya apa sih, kayak misalkan ada kebakaran hutan. Dari kebakaran hutan itu sebenarnya apa sih yang bisa dirubah, apa sih yang bisa dilakukan untuk meminimalisir dampak dari kebakaran hutan. Nah itu kita memberikan rekomendasi terkait itu. Tidak hanya terkait lingkungan itu saja, tapi hubungannya dengan sosioekonomi masyarakat dan juga kesejahteraan livelihood dari masyarakat sekitar yang terdampak. Nah itu sekilas tentang WRI. Kalau misalkan ada yang tertarik, apa sih sebenarnya WRI, mungkin kayak kepo-kepo dan juga tertarik mungkin nanti lanjut berkarir di sini, itu silahkan dicek di websitenya. Kemudian untuk lingkup kerja, dari lingkup kerja WRI, jadi WRI sendiri di dalam kantor sendiri, kantor kita sendiri itu ada berbagai macam departemen atau program gitu yang khusus untuk menangani topik-topik tertentu. Seperti misalkan topiknya adalah topik hutan, saya masuk di forest program, salah satu program dari hutan, bergerak, dan ada juga iklim, climate, energi,
kota dan transportasi, tata kelola, serta laut atau ocean. Nah, masing-masing portofolio ini sendiri nanti akan melakukan kajian atau riset masing-masing dan juga memiliki partner atau mitra kerja masing-masing begitu. Jadi misalkan hutan gitu ya, saya bergerak di bidang portofolio hutan sekarang khususnya untuk lahan gambut. Nah, di sini saya akan bekerja sama misalkan dengan KLHK, kemudian Badan Restorasi Gambut, kemudian juga masyarakat tapak yang ada di wilayah gambut di Indonesia seperti itu. Jadi intinya kita memberikan rekomendasi terbaik gitu ya untuk penelitian dan juga kajian terkait portofolio hutan khususnya di gambut seperti itu. Kemudian WRI Indonesia sendiri kita berafiliasi juga dengan World Resources Institute yang ada di DC. Jadi WRI itu sendiri tersebar di berbagai negara gitu ya. Salah satunya adalah di Indonesia. Kantor kita ada di Jakarta, Jakarta Selatan. Tapi karena WFH, saya sudah 1 tahun WFH ya, jadi kantornya sering tutup gitu, cuman beberapa teman-teman dari finance atau administrasi yang masuk kayak gitu. Kalau misalkan mau main, silahkan di Wisma PMI Kebayoran Baru di Jakarta Selatan. Oke, masih untuk pendekatannya. Jadi tadi saya berbicara tentang kajian gitu ya, kajian, riset. Sebenarnya seperti apa sih tahap gitu ya atau cara gitu langkah untuk melakukan kajian itu tuh sebenarnya seperti apa sih? Apakah kayak kita harus skripsi yang kayak kita harus bikin outline atau apa kayak gitu-gitu. Nah, sebenarnya kayak sama apa ya? Ketika teman-teman kayak terbiasa mungkin ikut jurnal gitu ketika mahasiswa, sebenarnya sama gitu ya cara kita untuk melakukan pendekatan terhadap suatu topik ketika mau dikaji kayak gitu. Nah, ada 3 utama ya sebenarnya yang approach utama gitu yang dilakukan untuk itu. Yang pertama adalah counted atau mengukur. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan atau yang akan kita kaji itu harus berdasarkan data dan informasi. Kita nggak bisa berasumsi kalau misalkan contohnya kebakaran hutan itu terjadi karena dibakar tuh pasti perusahaan A nakal nih kayak gitu. Nah, apa nih datanya? Kayak kamu tidak bisa berasumsi dengan opini personal seperti itu gitu. Jadi kita harus memulai dengan data. Oh, ternyata misalkan 20% lahan yang ada di gambut, 10%-nya terbakar di area konsesi. Nah, 10% itu datanya kamu dapat dari mana? 20%-nya itu kamu dapat dari mana? Kamu dapat data itu dari mana? Nah, itu semuanya harus dipersiapkan di awal pada saat kita melakukan kajian. Itu counted. Kemudian yang kedua adalah change it atau mengubah. Mengubah itu adalah bagaimana kita ada data. Oke, data udah kamu hitung. Misalkan kamu udah olah analisa spasial dan lain sebagainya, kamu dapat data di Excel, kamu dapat data peta, kamu dapat data apapun itu berupa data. Itu mau kamu apakan gitu? Apakah bisa? Maksudnya orang awam gitu ya, orang yang nggak paham hutan, orang yang nggak paham gambut, orang yang nggak paham geodesi, tiba-tiba kamu kasih data, apakah mereka paham gitu? Nah, itu enggak. Kita harus mengubah itu menjadi narasi atau mengubah itu menjadi call to action yang memang masyarakat itu paham atau orang awam itu paham, itu change it atau mengubah. Kemudian yang ketiga adalah scale it atau perluas. Oke, kita udah mengukur data, kita udah mengubahnya menjadi suatu narasi yang mudah dicerna oleh publik. Nah, kita akan memperluas itu gitu, akan memperluas narasi itu ke masyarakat, scale it atau memperluasnya. Seperti apa? Misalkan kita bekerja sama dengan pemerintah sebagai aktor utamanya, kemudian mungkin private sector sebagai aktor-aktor lain yang bergerak juga di bidang tersebut seperti itu. Nah, itu untuk pendekatan WRI. Oke, itu sekilas tentang apa itu WRI Indonesia dan juga apa itu think tank. Sekarang kita masuk ke isu lingkungan gitu ya. Nah, ketika kita berbicara tentang isu lingkungan, mungkin teman-teman geodesi, dulu saya pas mahasiswa, dulu saya ikut Greenpeace sebenarnya. Saya ikut Greenpeace Youth di Jogja pada saat itu, tapi yang sepanjang saya tahu gitu ya, kampanye-kampanye yang saya lakukan itu memang terbatas di misalkan plastic waste atau apa ya, nggak boleh food waste dan lain sebagainya. Jadi masih konteks yang istilahnya kalau saya bilang tuh masih yang konteks mikro gitu ya. Nah, tapi ketika kita masuk ke suatu lembaga riset, misalkan teman-teman tertarik gitu ya, memang tertarik ke depannya untuk berkarir gitu di bidang riset atau penelitian, kita harus memandang isu lingkungan itu sebenarnya dari konteks yang lebih besar atau dari konteks makro, tidak hanya tentang kita harus mengurangi sampah plastik, tidak hanya kita harus apa ya, tidak boleh membuang makanan dan sebagainya, tapi ada sistem yang lebih besar dibanding itu kayak gitu. Nah, isu-isu lingkungan apa saja sih sebenarnya signifikan dan penting gitu dan bisa dikaitkan ke depannya itu dengan misalkan ilmu-ilmu geodesi seperti itu. Nah, ini sudah saya buat sedikit gitu ya, kayak apa ya, summary-nya apa saja sih sebenarnya isu terkait lingkungan yang ada sekarang ini. Nah, yang pertama itu adalah krisis iklim gitu. Nah, mungkin teman-teman
apa ya, nggak asing gitu dengan climate change atau apa. Tapi sekarang saya menghindari kata climate change karena it's not only the change itself, tapi ini udah jadi krisis iklim, jadi climate crisis gitu. Ini nggak cuma climate change aja, tapi udah masuk ke ranah yang lebih signifikan, yaitu krisis iklim kayak gitu. Nah, ketika kita berbicara tentang krisis iklim gitu, katakanlah kita tidak hanya berbicara tentang konteks mikro saja, tapi bagaimana cara kita berbicara terkait sistem, kemudian regulasi. Nah, selain regulasi juga policy, bagaimana antar negara itu bisa mempunyai satu goal, tujuan untuk mengurangi dampak dari krisis iklim itu sendiri. Nah, ketika kita berbicara tentang data-data ini ya, kayak misalkan di PPT saya tuh yang bagian kiri itu kan ada kayak data bar. Nah, data bar itu tuh bisa didapatkan dari data-data yang bisa kita dapatkan dari kayak misalkan data-data geospasial atau apa, itu bisa dari situ. Misalkan kita melihat trajektori atau perubahan lahan yang terjadi di dunia saat ini. Misalkan dulu tahun 1980 hutan Kalimantan masih cukup lebat, tapi pada tahun 2015 karena terjadi kebakaran dia banyak botak di situ. Nah, itu kita bisa lihat dari trajektori di citra satelit atau sejenisnya. Nah, itu geodesi bisa bermain di situ atau GIS bisa bermain di situ kayak gitu. Nah, ketika kita berbicara krisis iklim juga, bagaimana kita menyuarakan gitu ya, menyuarakan tentang narasi urgensi dari krisis iklim itu adalah dengan mengaitkan produk-produk policy brief, misalkan dengan adanya Kyoto Protocol di tahun 92, mungkin teman-teman asing ya di sini. Kyoto Protocol dan juga Paris Agreement itu sebenarnya adalah bagaimana negara-negara di dunia itu saling bekerja sama satu sama lain untuk mengurangi dampak dari krisis iklim. Seperti misalkan Paris Agreement di 2015, negara-negara di seluruh dunia dalam wadah IPCC, IPCC itu bentar singkatannya agak lupa sih, Interpanel Governmental on Climate Change, itu berusaha untuk menekan iklim global itu tetap di bawah 2 derajat Celcius kayak gitu. Jadi karena memang normalnya kan dunia itu temperaturnya tidak boleh lebih dari itu gitu. Seperti itulah intinya. Nah, itu salah satu isu lingkungan yang cukup sangat signifikan kalau bisa dibilang sekarang ini. Nah, sekarang kita maksudnya berada di dalam masa pandemi gitu ya. Nah, sebenarnya ini mungkin teman-teman yang sering gitu ikut webinar-webinar terkait lingkungan akan tidak awam gitu dengan gambar ini gitu ya, karena COVID-19 itu sendiri itu sebenarnya merupakan efek domino dari adanya climate crisis itu sendiri kayak gitu. Nah, jadi kita bisa lihat COVID-19 itu adalah ombak yang dia tuh kayak cuman di awal aja, padahal rentetannya atau dominonya itu panjang. Di balik dari COVID-19 itu maka kita bisa bisa menyebabkan adanya resesi secara ekonomi. Nah, resesi ekonomi itu sendiri sebenarnya ditengarai karena adanya climate change atau climate crisis. Nah, ketika climate change atau climate crisis itu sebenarnya ditengarai juga atau bisa menimbulkan dampak seperti biodiversity collapse kayak gitu. Nah, ketika kita ingin gitu ya masuk ke dunia lingkungan, dalam artian berkarir di dunia lingkungan, kita juga harus paham gitu konteks secara makro itu seperti apa, terutama ketika kita berbicara tentang perubahan iklim, krisis iklim, dan lain sebagainya. Nah, kemudian salah satu isu lingkungan yang lain yang cukup signifikan adalah tentang kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Nah, mungkin teman-teman kayak dulu 2015 gitu ya, sempat dengar banyak terjadi kebakaran gitu kan, terus kayak asapnya sampai ke Singapura, ke Malaysia, dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu kebakaran hutan yang cukup besar terjadi di Indonesia, dan itu menyebabkan kerugian menurut data World Bank itu sampai sekitar 200-an miliar. Ya, nah itu maksudnya itu cukup besar gitu angkanya ketika kita berbicara tentang karhutla atau kebakaran hutan dan lahan seperti itu. Ini salah satu isu juga yang bisa dimainkan gitu nanti ketika teman-teman ingin kayak misalkan membuat sistem monitoring kebakaran dan lain sebagainya. Kemudian energi terbarukan juga ini merupakan salah satu merupakan salah satu isu yang cukup krusial juga sekarang ini tentang bagaimana kita mengelola energi secara berkelanjutan, bagaimana kita mengelola energi secara humble, mengelola energi secara secara in a modest way kayak gitu tuh seperti apa gitu. Kemudian ada juga kota dan urban, isu-isu seperti ini juga ini bisa dikaitkan juga dengan mungkin aspek-aspek geodesi, geospasial, bagaimana kita merencanakan suatu wilayah yang dia itu sustain terhadap dampak dari kerusakan lingkungan misalnya dan lain sebagainya.
dan lainnya. Jadi itu tadi konteks terkait isu-isu lingkungan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara kita menautkan itu tadi, bagaimana bagaimana kajian atau terkait topik-topik tadi itu bisa dikaitkan dengan isu-isu lingkungan seperti itu dengan menggunakan teknologi geospasial. Nah, sebenarnya ketika kita berbicara tentang teknologi geospasial gitu ya, untuk lingkungan, banyak sekali di luar sana yang memang membuat dalam bentuk platform. Platform itu sendiri bisa digunakan untuk visualisasi. Sebenarnya kondisi status quo-nya sekarang lingkungan itu seperti apa sih? Kemudian kita orang-orang awam atau orang-orang yang memang tertarik terhadap itu bisa melakukan monitoring atau pemantauan terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan tersebut. Salah satunya misalkan adalah Global Forest Watch. Global Forest Watch ini sendiri merupakan salah satu platform yang dia itu menggabungkan geospasial, menggabungkan data, dan juga menggabungkan narasi cerita atau call to action yang bisa menggait publik gitu ya, untuk bisa istilahnya dia melihat gitu atau memantau, melakukan pemantauan terhadap perubahan lahan, data tree cover loss, kemudian juga istilahnya kayak kebakaran dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian ada Pantau Gambut, ini spesifik di gambut, di lahan gambut Indonesia. Ini salah satu platform juga yang menggunakan data geospasial. Jadi memang kebanyakan kalau dulu GIS di kampus gitu biasanya pakai QGIS atau ArcGIS yang memang desktop gitu ya, yang kebanyakan memang dia itu nggak di online kan gitu, tapi memang di dunia kerja segala sesuatu yang berkaitan dengan GIS plus online itu segala sesuatu menjadi lebih mudah gitu. Jadi memang banyak demand-nya tuh tinggi sekali gitu untuk membuat portal atau platform-platform semacam ini kayak gitu. Jadi memang mungkin nanti teman-teman kalau misalkan ada mata kuliah GIS buat teman-teman yang ini ya, buat teman-teman yang mahasiswa GIS terus kayak pengen tahu lebih lanjut terkait ini, mungkin bisa dulu SIGNet kali ya, SIG berbasis internet kayak gitu. Jadi teman-teman bisa tahu a glimpse of sebenarnya sistem GIS yang berupa platform itu seperti apa sih kayak gitu. Ada juga Glade Alerts. Ini dia untuk mengetahui perubahan tutupan lahan. Ini dikembangkan oleh University of Maryland, salah satunya yang bekerja sama dengan BRI Indonesia juga. Kemudian ada juga NASA Firms. Ini dia untuk mengetahui titik-titik kebakaran, titik-titik hotspot gitu. Jadi kita menggunakan data citra NASA. Bukan data citra. Kita menggunakan satelit NASA untuk mengetahui reflektans dari suatu kawasan. Jadi ketika misalkan suatu kawasan dia itu memiliki temperatur yang tinggi atau termalnya tinggi, berarti dia dikategorikan atau diasumsikan dia memiliki kecenderungan untuk adanya titik api atau titik panas kebakaran seperti itu. Ini salah satu yang sangat sering saya pakai sekarang ini adalah Google Earth Engine, yaitu jadi Google Earth Engine itu merupakan salah satu kalau saya bilang code editor gitu ya, free code editor yang disediakan oleh Google, yang teman-teman bisa belajar di situ gitu tentang bagaimana misalkan cara membuat satu aplikasi sederhana gitu, misalkan ingin mengetahui burn area atau areal terbakar di suatu kawasan. Nah, itu bisa menggunakan Google Earth Engine. Nah, kelebihan dari Google Earth Engine itu sendiri adalah kita bisa menarik data citra, baik itu Landsat, Sentinel, dan juga data-data citra lain secara free, dan itu lebih mudah gitu digunakan. Jadi kayak kita tinggal memasukkan codingan tertentu, kemudian kita bisa istilahnya memunculkan si image tersebut di situ. Kalau dulu kan zaman saya kuliah, kalau misalkan ada data image, biasanya saya harus ke Earth Explorer dulu, terus kayak download datanya kayak gitu kan. Itu kan maksudnya masih sangat manual gitu. Nah, Google Earth Engine itu dia bisa istilahnya langsung menarik data citra tertentu gitu secara otomatis tanpa kita harus download atau apa kayak gitu. Jadi ini this is actually highly recommended for you to actually learn gitu. Karena ini bagus banget sih Google Earth Engine dan semuanya free gitu. Oke. Itu tadi terkait contoh-contoh sebenarnya teknologi geospasial tuh bisa buat apa sih untuk lingkungan. Nah, sekarang saya ingin berbicara tentang satu proyek saya gitu ya, karena saya bergeraknya memang di gambut, di Pantau Gambut. Nah, apa sih sebenarnya saya lakukan di portofolio gambut atau di Pantau Gambut itu sendiri gitu. Nah, ini sedikit konteks terkait perlindungan lahan gambut di Indonesia. Saya tidak akan bicara banyak di sini, pokoknya intinya adalah pada tahun 2015 itu banyak terjadi kebakaran hutan, dan pemerintah kemudian memandatkan Badan Restorasi Gambut lewat PP nomor 16 PP nomor 1 tahun 2016
untuk mengadakan restorasi. Restorasi itu adalah perbaikan kembali lahan gambut di Indonesia. Nah, itu membutuhkan banyak hal seperti misalkan pemetaan, kemudian bagaimana kita mengetahui titik-titik sampel untuk ditanam sekat kanal dan sumur bor dan lain sebagainya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin awam gitu ya, sekat kanal itu adalah jadi kalau misalkan kita berbicara tentang lahan gambut, gambut itu harus basah ya. Kalau misalkan dia kering, maka dia akan terbakar kayak gitu. Nah, oleh karena itu biasanya banyak perusahaan gitu, tanda kutip perusahaan monokultur, baik itu HTI, HGU dan lain sebagainya, itu yang mereka nakal gitu, misalkan dengan membuat kanal untuk mengeringkan gambut biar ditanamin misalkan tanaman monokultur tertentu seperti itu. Nah, fungsi dari sekat kanal itu sendiri adalah bagaimana membuat biar kanal itu air dari gambut itu tidak teralirkan ke sungai, jadi biar gambutnya itu tetap basah. Itu fungsi dari sekat kanal. Kemudian sumur bor. Sumur bor itu adalah ketika misalkan terjadi kebakaran, maka dia akan berusaha untuk mengairi gambut agar tidak kering seperti itu. Nah, itu konteksnya untuk gambut gitu ya. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang restorasi lahan gambut di Indonesia, pasti kita akan bertanya-tanya gitu, misalkan pas saya join pertama kali gitu ya di tim saya, banyak pertanyaan-pertanyaan kayak berapa sih Dev sebenarnya luas lahan gambut di Indonesia itu yang harus direstorasi, terus kemudian di mana sih gambut Indonesia itu berada, terus kayak kalau misalkan aku mau bikin sekat kanal itu harus dipasang di mana ya, posisinya di mana ya yang paling baik. Kemudian ada juga pertanyaan kayak total titik api yang ada di wilayah gambut tertentu itu sebenarnya berapa sih, terus kayak sebenarnya luasan konsesi HTI atau konsesi, misalkan katakan konsesi sawit itu berapa sih di pas kebakaran 2015. Nah, pertanyaan di mana, berapa, bagaimana, terus seperti itu tuh sebenarnya bisa dijawab dengan GIS gitu kan. Jadi kayak misalkan kita pengen tahu berapa sih luas lahan gambut Indonesia, ya udah berarti kamu cari data gambut, kamu tinggal calculate geometri aja, kamu dapat luasannya kan, kayak gitu. Kemudian di mana sih sebenarnya gambut berada, ya udah kamu tinggal tarik data gambut di Indonesia, terus kamu bisa lihat, oh di sini, di sini, di sini, oh berarti gambut itu tersebarnya di sini, misalkan di pulau ini, di koordinat sekian, sekian, dan lain sebagainya. Nah, itu semua itu bisa dijawab dengan aplikasi GIS gitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut itu bisa diselesaikan dengan melakukan seperangkat aktivitas analisa spasial. Jadi teman-teman misalkan kalau dulu awal-awal GIS kan kayak tahu bisa digitasi atau apa, nah itu bisa diaplikasikan juga di sini sebenarnya kayak gitu. Jadi peran spasial itu seperti apa untuk terutama untuk lingkungan, spesifiknya di lahan gambut untuk restorasi itu gimana sih untuk mengetahui posisinya di mana dan perencanaan. Nah, ini jadi untuk alur atau apa yang saya kerjakan gitu sebagai seorang GIS analis di kantor saya adalah peran krusial data dari analisa spasial, apa yang kita kerjakan, riset yang saya kerjakan misalkan terkait analisa spasial itu akan sangat berguna ketika yang pertama adalah untuk perencanaan atau planning. Jadi misalkan saya ingin membuat misalkan BRG, Badan Restorasi Gambut, dia ingin membuat rencana kontingensi. Rencana kontingensi itu adalah istilahnya master plan gitu ya, master plan. Oke, saya punya uang misalkan saya punya uang 100 juta. Dari uang 100 juta ini tuh saya pengen buat sekat kanal. Nah, di mana aja kira-kira yang paling possible dan plausible gitu untuk dipakai atau untuk dibangun sekat kanal. Nah, itu dibutuhkan perencanaan, dibutuhkan analisa spasial yang robust gitu kan. Kemudian dalam hal pemantauan, oke, sekat kanal sudah terpasang. Nah, berarti saya harus memantau sekat kanal itu dia berfungsi dengan sempurna atau tidak seperti itu. Nah, itu dibutuhkan monitoring dari misalkan dari data citra satelit, kemudian dari data fotogrametri dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi. Nah, proses evaluasi sendiri itu sebenarnya adalah untuk mengecek gitu, apakah sebenarnya efektif nggak sih adanya sekat kanal di situ. Jadi misalkan, sekat kanal dipasang di sini, berarti kebakaran terjadi 1 kilometer di sini. Nah, berarti saya harus melakukan analisa bagaimana sekat kanal ini bisa istilahnya menutup kebakaran yang terjadi 1 kilometer dari area tersebut. Nah, itu kan kita bermain di geospatial analysis kan, bagaimana kita membangun, bagaimana kita istilahnya menentukan pemetaan, perencanaan terkait itu gitu. Nah, itu kita belajar juga di mata kuliah SIG juga. Saya masih ingat sih ini. Dulu ada contoh studi kasus dan ternyata itu diaplikasikan juga sekarang ini di pekerjaan saya. Nah, untuk yang bagian kanan itu lebih ke ini sih, kayak data analisa spasial itu fungsinya buat apa sih? Nah, itu di perencanaan, pemantauan, juga evaluasi, terutama untuk implementasi restorasi gambut sekarang ini. Jadi untuk pekerjaan saya sekarang, terutama untuk kajian dan juga memberikan rekomendasi dan pembuatan platform, itu memang sangat berfungsi sekali GIS itu sendiri. Dan ketika teman-teman memang tertarik gitu untuk, oke, saya pengen jadi seorang GIS analis, GIS specialist atau apapun itu,
selain teman-teman bisa mengoperasikan aplikasi GIS, entah ArcMap, QGIS atau apapun itu, teman-teman juga harus paham gitu sebenarnya kayak, oke, habis ini aku mau ngapain ya? Aku misalkan, oke, aku pengen mengetahui luasan ini. Nah, berarti apa nih yang langkahnya harus aku lakukan? Apakah aku harus intersect? Apakah aku harus clipping? Apakah aku harus analisanya overlay dan lain sebagainya? Itu teman-teman kayak harus punya framework untuk itu atau flowchartnya untuk itu tuh teman-teman harus tahu gitu mau ngapain. Jadi insting dari bukan insting juga sih, jadi kayak sense of spatial analysis-nya itu juga harus ada gitu. Nggak cuma harus pinter ArcMap gini, pinter QGIS, pinter ini, tapi teman-teman juga harus punya sense-nya itu. Jadi ketika teman-teman yang bukan geodesi atau bukan geografi atau bukan anak-anak geospasial tanya, Dev kamu bisa bikin ini nggak? Tapi mintanya 3 hari nih. Nah kamu harus bisa menjelaskan, oh nggak bisa kalau 3 hari. Ini harus ada statistical analysis-nya gini. Nah itu teman-teman juga harus paham itu gitu ketika ingin bekerja atau berkarir di GIS gitu. Khususnya untuk lembaga penelitian ya seperti itu. Oke. Nah ini salah satu produk monitoring restorasi lahan gambut yang sempat saya bikin beberapa waktu yang lalu gitu, misalkan jadi karena pantau gambut itu sendiri dia kan apa ya istilahnya, memberikan informasi kepada publik gitu ya, publiknya itu orang awam gitu. Nah bagaimana kita membuat peta yang kayak apa sih peta kayak gini, saya sering banget kalau misalkan di kantor tuh kayak apa sih dia bikin peta mulu, kayak ya ampun ini tuh bacanya gimana kayak gitu. Gimana kamu bisa membahasakan itu ke orang awam? Nah itu biasanya saya sih buat kayak tabel-tabel kayak gini ya, kayak misalkan 64% titik panas berada di atas lahan gambut, nah itu sekian, sehingga kayak orang awam yang dia tuh misalkan dari background sospol atau background ekonomi yang nggak tahu sama sekali tentang geospasial bisa paham gitu, oh alah petamu tuh ini toh kayak gitu. Nah itu sense itu sih yang juga harus ada buat teman-teman gitu. Jadi jangan kayak apa ya, jangan cuman kayak oke, aku anak spasial nih, udah aku bikin peta doang, tapi kamu kayak nggak bisa bikin menarasikan peta itu tuh sayang gitu loh. Gitu. Karena itu nilai plus kalau aku bilang ya gitu. Terus kemudian nah ini salah satu juga peran geospasial atau geodesi juga dalam lingkungan adalah kita bisa mengetahui kayak perubahan lahan gitu ya. Misalkan di bagian kiri itu adalah salah satu desa di kawasan di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015. Kemudian di bagian kanan ini adalah di desa yang sama tapi di tahun 2019. Nah itu bisa ngelihat gitu kan. Dengan teknologi geospasial kita bisa lihat, oh ternyata perubahannya drastis banget ya. Dulu dia masih kayak gini, masih yang terbuka tuh cuman bagian sini aja gitu. Misalnya yang botak tuh cuman bagian sini. Tapi ketika di sini, wah udah jadi konsesi tanaman monokultur tertentu nih kayak gitu. Nah ini berarti apa ya? Kita bisa lihat istilahnya adalah oh berarti mungkin ada kecenderungan indikasi pelanggaran di situ. Ternyata misalkan lahan gambut yang nggak boleh, lahan gambut lindung yang nggak boleh dibuka itu ternyata dibuka untuk suatu konsesi tertentu. Nah itu kita bisa melihat perubahan itu gitu. Nah setelah kita melihat perubahan itu kita ngapain nih? Nah berarti kita bisa melakukan rekomendasi terhadap pemerintah daerah atau pemerintah provinsi. Oh berarti kamu harus menindak tegas nih konsesi ini tuh seperti apa? Konsesi ini berarti tidak bergerak berkelanjutan atau seperti apa? Kemudian juga ini adalah ini udah kelamaan ya. Oke, I'll make it quick. Oke, jadi ini kebakaran juga contohnya kita bisa tahu kayak misalkan di sini titik merah ini terjadi kebakaran. Nah, ini kita bisa melihat terjadi kebakaran. Ini aplikasinya juga salah satu yang bisa teman-teman mesin GIS lakukan gitu ya untuk membuat peta, analisa kebakaran dan sebagainya. Nah, jadi mungkin kesimpulannya atau penutup gitu ya sebelum saya tutup adalah ketika kita berbicara tentang lingkungan gitu atau mungkin tentang geodesi secara spesifik, ada banyak gitu ya, ada banyak channel gitu teman-teman untuk bisa mengaplikasikan keilmuan geodesian teman-teman itu. Tidak cuma pada spesifik instansi-instansi yang kita tahu pada saat kuliah, tapi ternyata kita tuh prospek kita dibutuhkan di mana-mana itu ternyata banyak gitu. Asalkan yang pertama adalah teman-teman tahu dan paham, oke aku anak geodesi, misalkan aku tertarik di GIS, kamu ngapain dengan GIS-mu gitu? Apakah kamu cuma jadi operator doang atau kamu bisa mengembangkan ilmu GIS itu untuk yang lebih gitu. Misalkan kamu ikut riset, kamu ikut kajian interdisipliner dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah ini jangan terpaku cuma pada geospasial doang gitu, tapi kayak melebarkan perspektif gitu. Oke, aku bergerak di bidang lingkungan sekarang. Berarti aku nggak cuma belajar gimana cara bikin peta doang, tapi aku juga harus belajar
regulasi apa sih, misalkan pelanggaran apa sih yang terjadi, kemudian misalkan climate crisis itu apa, terus kemudian bagaimana cara berkoordinasi dengan masyarakat tapak, pemerintah dan lain sebagainya. Itu 2. Kemudian yang ketiga, terakhir adalah apa ya? Jangan takut belajar gitu ya, misalkan apa ya, jangan takut belajar kayak misalkan oke, saya nggak pinter apa ya, saya nggak pinter bahasa Inggris atau apa kayak gitu, jangan gitu ya, kayak aku juga nggak pinter gitu, tapi ya udah berani aja gitu dengan ilmu geodesi yang aku punya ya, kayak misalkan kalian tertarik untuk berkarir, terutama yang masih mahasiswa berkarir di bidang-bidang yang sepertinya kayak gitu tuh, daftar aja gitu. Itu sih. Thank you teman-teman, sorry kalau kelamaan. Oke, Febri, over to you. Iya, terima kasih banget Devi udah sharing-sharingnya. Terima kasih banyak. Nggak apa-apa kok Dev, memang tadi sengaja nggak aku hentiin karena memang masih banyak waktu juga. Jadi malah makasih banget udah banyak sharing ya. Tadi ada beberapa kesimpulan juga yang sudah disimpulkan sama Devi bahwa teman-teman di sini yang sedang mungkin masih mahasiswa, yang masih mencari jati dirinya sebenarnya bidang saya apa gitu, ya kita harus tahu bidang kita di mana supaya dan tanpa kita tetap harus mengenal orang lain gitu loh, supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan dan kontribusi bidang kita itu di mana. Kita harus belajar nggak cuma di bidang kita, tapi kita kalau misalnya GIS dicontohkan dengan gambut, kita juga mau mempelajari gambut. Jangan terpaku hanya mempelajari GIS, terus kita nggak mau belajar yang lain. Nah, itu jangan, dan harus percaya diri, karena orang yang sukses, orang yang bisa itu mungkin awalnya juga nggak bisa, tapi karena dia sering belajar, sering ngobrol dengan orang yang memang sudah bisa, nanti dia akan menjadi bisa pada waktunya sendiri ya. Yang penting tetap percaya diri dan mau berkolaborasi lah. Sekarang kan sudah nggak ada ini lagi ya, udah nggak ada sendiri-sendiri, tapi kita ini udah zamannya berkolaborasi dengan ilmu lainnya gitu. Nah, selanjutnya nanti untuk tanya jawab nanti akan saya kasih waktu di akhir setelah pembicara kedua yaitu Mbak Syarafina Yuliandari. Saya persilakan bisa share screen. Oke. Ya, waktunya 15 menit sampai 20 menit. Saya persilakan mulai sekarang. Oke, terima kasih Mbak Febri. Oke, perkenalkan nama saya Siti Syarafina, biasa dipanggil Syara. Saya bekerja di PT Smart Tbk atau biasa dikenal dengan Sinarmas sebagai Traceability Officer di Direktorat Sustainability. Saya awal mula kerja itu 2018, jadi mungkin udah kurang lebih 2 tahun. Latar belakangnya dulu, jadi isu apa sih yang ada pada sawit? Jadi WWF itu telah melihat bahwa sekitar 300 lapangan sepak bola di hutan ditebangi setiap jam untuk membuka jalan bagi perkebunan kelapa sawit. Dan itu lebih dari 2 juta hektar per tahun. Apa inisiasi dari tingkah ini? Yaitu apakah bisa kelapa sawit ditanam secara berkelanjutan? Untuk mencapai hal ini, perusahaan kelapa sawit dalam beberapa tahun terakhir mengadopsi kebijakan NDPI atau yang disebut No Deforestation, No Peat Development, and No Exploitation. Jadi tidak ada deforestasi, tidak ada pembangunan di dalam lahan gambut, dan eksploitasi pada tenaga kerja. Kebijakan NDPI ini berlaku di seluruh rantai pasok, jadi nggak hanya di perusahaan, tapi berlaku pada pemasoknya perusahaan tersebut juga, pemasok pihak ketiga dan petani kecil. Mereka mewajibkan petani untuk berhenti membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Secara global itu ada lembaga sertifikasi yang dinamakan Roundtable Sustainable Palm Oil, di mana ini untuk penggabungan antara beberapa aktor yaitu pemerintah, perusahaan swasta, NGO dan sebagainya. Di Indonesia sendiri ada namanya Sustainable Palm Oil, Indonesian Sustainable Palm Oil atau dinamakan ISPO. Presiden Jokowi juga sudah mendeklar di dalam protesnya tahun lalu. Kemudian di perusahaan saya sendiri, Direktorat Sustainability juga baru dimulai sekitar 2014 atau 2015,
dan memegang 4 pilar, environmental management, social and community engagement, marketplace and supply chain, work environment. Jadi secara garis besar JAS banyak di supply chain. Apa sih traceability? Mungkin yang lain juga baru pada dengar. Saya juga pertama kali masuk juga nggak tahu itu apa traceability. Traceability to the plantation itu kemampuan telusuran dengan melakukan penelusuran balik, mengikuti, mengetahui, dan melakukan pelacakan dari produk yang dihasilkan sehingga dapat diketahui asal-usul bahan baku TBS atau tandan buah sawit yang diolah. Jadi di supply chain sendiri, rantai pasok sendiri itu dibagi dua, ada eksternal dan internal. Internal itu maksudnya kebun perusahaan dan kebun eksternal, kebun pemasok. Jadi banyak juga perusahaan-perusahaan yang menjual sawitnya ke Sinarmas misalnya contohnya. Aktor di sawit itu yang paling kecil ada petani. Jadi petani, kemudian agen, kemudian kebun kecil. Nah, flow-nya ini bisa dari petani menjual langsung ke mill atau pabrik kelapa sawit, bisa juga petani kirim ke agen, dari agen ke pabrik, atau dari agen itu kirim ke kebun kecil, pabrik kecil, kemudian dikirim ke pabriknya Sinarmas misalnya. Kemudian ke refinery, dan selanjutnya diolah menjadi produk, misalnya mentega, minyak makan, biodiesel, dan sebagainya, kemudian didistribusikan ke customer. Jadi beberapa perusahaan yang komitmen terhadap sustainability ini juga komitmen terhadap dapat menelusuri 100% pemasoknya, baik itu di internal maupun di eksternal. Untuk di internal sendiri, beberapa perusahaan besar juga sudah 100%, jadi istilahnya mereka mengetahui dari mana buah sawit tersebut, di mana petaninya, titik koordinatnya di mana, lokasi kebunnya di mana, dan sebagainya. Untuk eksternal ini yang lebih susah karena perusahaan eksternal tidak semerta mau untuk mengikuti sustainability ini, tetapi dari pihak perusahaan biasanya dikasih memberikan training, memberikan arahan kenapa pentingnya sustainability ini. Secara garis besar saya menganalisis 300 sampai 400 pemasok pabrik kelapa sawit per kuartalnya. SIG dalam dunia sawit itu overall untuk yang berkelanjutan itu memantau deforestasi atau pembukaan lahan, di mana mendapatkan alert atau indikasi pembukaan itu dari Glad Alert yang sudah dijelaskan Mbak Devi. Jadi kalau misalnya WRI itu yang membuat dan mengkaji alertnya, kalau perusahaan-perusahaan biasanya yang memakai alert tersebut kemudian disampaikan ke pemasok kenapa ini bisa dibuka, alasannya apa, apakah itu karena terbakar hutan atau misalnya mereka replanting atau memang perusahaan sengaja untuk membuka kelapa sawit. Jadi pertama di download, kemudian di ekstrak vektor, kemudian di overlay konsesi peta yang ada sebagai contoh seperti ini. Kemudian ini disampaikan ke pemasok, ditanyakan kenapa ini bisa ada indikasi pembukaan. Kemudian dikompilasi dalam report yang biasanya saya kasih atasan per kuartal. Selain itu juga membuat peta seperti biasa, layout peta. Untuk departemen lain, apakah misalnya mereka ingin mengetahui buffer 50 km atau 10 km dari titik kelapa sawit ini, berapa fitnya, berapa kawasan zona hutannya, apakah ada titik api dan sebagainya. Yang kemudian bisa dianalisis, identifikasi risiko tiap mill atau pabrik. Kemudian juga saya pernah melakukan manual untuk memantau deforestasi dengan time series dari kita satelit. Setelah itu juga kalau misalnya bisa menggunakan drone, tapi biasa drone ini digunakan untuk kebun internal. Jadi mereka langsung terjun ke lapangan untuk melihat titik alert tersebut. Tetapi karena di sustainability sendiri itu ada 2 departemen yang menggunakan teknologi GIS, di mana departemen saya itu untuk mengolah analisis pemasok eksternal dan satu lagi internal. Jadi yang internal mungkin saya kurang bisa membahas lebih lanjut. Pekerjaan yang pernah saya lakukan
itu saya membuat web GIS dengan kolaborasi dengan direktur lain. Jadi di Sustainability banyak kolaborasi dengan direktorat lain atau perusahaan konsultan yang lain atau buyer, contohnya Nestle dan sebagainya. Saya membuat web GIS ini menggunakan Go Server, PostgreSQL, Bootstrap. Sejujurnya juga ini saya buat karena melanjutkan skripsi saya. Jadi ketika 2017 saya skripsi di bawah Pak Trias, dan itu juga saya otodidak belajar programming, dan sampai sekarang diaplikasikan dan dikembangkan lebih lanjut. Selain itu ada kolaborasi dengan perusahaan IT, di mana perusahaan IT ini membuat aplikasi atau platform untuk memetakan petani atau kebun kecil. Jadi seperti ini contohnya, ada puluhan ribu atau puluhan ribu, saya kurang tahu pastinya, puluhan ribu petani dan kebun kecil, di mana di sini bisa kelihatan lokasi kebun petani tersebut di mana, dan di overlay dengan kawasan zona hutan. Apakah memang kalau misalnya di dalam hutan, hutan atau gambut itu akan diidentifikasi selanjutnya. Kemudian training kepada petugas lapangan untuk bagaimana mereka menggunakan GPS, mengupload poligon, mengelilingi kebun yang poligonnya nanti bisa dimasukin ke web. Selanjutnya melakukan monitoring deforestasi dengan metode terbaru, yaitu dari Global Forest Watch yang sudah dijelaskan oleh Mbak Devi. Jadi ini produknya Mbak Devi lah bisa dibilang. Ini jadi selain saya manual untuk monitoring, jadi dimasukin ke platform untuk mengidentifikasi high risk, medium risk, atau low risk pada suatu pabrik kelapa sawit tersebut, juga menggunakan radar dengan metode terbaru. Selain itu juga kolaborasi dengan Nestle, di mana Nestle ini merupakan buyer atau pembeli produk kelapa sawitnya Sinarmas. Mereka meng-hire organisasi yang dinamakan ITHOM untuk memverifikasi pelet yang terjadi dalam kebun internal maupun eksternal di rantai pasoknya Sinarmas. Di mana buyer juga, jadi tidak hanya perusahaan sawit yang concern terhadap sustainability, tetapi buyer-buyer yang membeli kelapa sawit juga concern, karena mereka juga tidak mau dicap produknya juga tidak sustainable. Jadi dilihat apakah deforestation free, 100% deforestation free, atau detected deforestation. Platform yang lain juga banyak, ada Satelligen, ada Planet Imagery, jadi banyak buyer yang menggunakan, jadi tiap buyer kadang beda-beda. Untuk Nestle pakai Starlink, mungkin Unilever pakai yang lain dan sebagainya, tetapi concern utamanya sama, bagaimana memverifikasi adanya indikasi pembukaan pada suatu konsesi peta pemasok. Menurut saya potensial karir setelah ini tuh sangat banyak, di mana bisa masuk ke kompetitornya perusahaan sawit, Wilmar, Cargill, dan sebagainya. Lembaga riset WRI sangat memungkinkan yang sudah berkecimpung di sini untuk misalnya ingin melanjutkan karir di riset, bisa ke WRI atau Seaport atau Greenpeace atau UNDP, kemudian ke buyer. Mungkin ini sangat potensial, di mana dalam 2 tahun ini juga kami berkolaborasi dengan buyer dan mengetahui visi mereka apa. Jadi mungkin dengan beberapa skill yang ada bisa kita potensial masuk ke sana. Mungkin skill yang berguna dan yang sudah saya gunakan, walaupun belum expert, itu SQL, melanjutkan dari yang skripsi. Kemudian visualisasi database, itu menggunakan Power BI. Jadi tidak hanya dengan Excel saja membuat chart-chart, tetapi ada namanya visualisasi database yang biasanya digunakan untuk visualisasi data ke buyer. Jadi lebih interaktif dengan menggunakan bahasa SQL juga. Kemudian klasifikasi citra di Google Earth Engine, sama seperti Mbak Devi, ini saya di mana-mana digunakan dan sangat memudahkan dibandingkan klasifikasi manual supervised and supervised di ArcGIS.
Kemudian Python scripts with ArcGIS ini belum saya terlalu banyak explore, tapi menurut saya Python dan SQL ini sangat memungkinkan bila sudah expert di sini sangat memungkinkan untuk pindah ke industri lain. Misalnya tidak hanya perusahaan sawit, bisa ke startup seperti Gojek atau Grab dan sebagainya. Intinya belajar hal baru dan dalami apa yang ingin kamu dalami. Mungkin itu saja yang saya bisa sharing. Kembali ke Mbak Febri. Oke, terima kasih untuk Mbak Syara atas sharing-sharingnya. Nah, ini tadi udah disampaikan juga kesimpulan terakhir hampir sama dengan Mbak Devi sebelumnya. Apapun yang kita sukai, apapun yang menjadi passion kita itu harus kita dalemin sampai kita harus benar-benar paham di situ dan kita bisa menjelaskan hal tersebut ke orang lain dengan bahasa yang sederhana, tapi tidak menutup kemungkinan kita mau mempelajari hal lainnya seperti kita mempelajari tentang lingkungan, tentang sawit, tentang gambut, ataupun misalnya passion di luar lingkungan juga nggak masalah gitu. Asal kita tetap mau belajar. Kemudian untuk tadi beberapa skill yang perlu digunakan baik untuk yang dipaparkan oleh Mbak Syara ataupun Mbak Rahma Devi, juga ada spatial analysis dan juga kebanyakan udah masuk ke programming ya atau pemrograman spasial. Nah, beberapa tadi juga disebutkan ada menggunakan GEE atau Google Earth Engine, kemudian juga menggunakan QGIS, ArcGIS, kemudian ada juga sama-sama menggunakan SQL, bisa PGAdmin atau yang lain. Kemudian untuk visualisasi database-nya, baik Mbak Devi ataupun Mbak Syara tadi juga menggunakan visualisasi database. Dicontohkan juga tadi ada Tableau, kemudian masih banyak juga sebenarnya yang bisa dieksplor. Mungkin nanti kalau untuk teman-teman di sini yang mungkin masih mahasiswa, masih punya banyak waktu untuk memperdalam itu. Dan kebetulan juga kalau di kampus sendiri, di Teknik Geodesi nanti tahun 2021 ada pergantian kurikulum dan salah satunya ada juga mata kuliah baru yaitu mata kuliah pemrograman spasial. Jadi teman-teman bisa belajar memperdalam spasial dari sisi webnya di WebGIS atau SIGWeb ataupun pemrograman spasial juga bisa. Kemudian memperdalam basis datanya bisa di SDS, kemudian ada di BDS ataupun SBD. Kemudian kalau ingin memperdalam analisisnya, yang pertama kali dikenalkan itu di semester 4 ada SIG. Nah, nanti di semester 5 ada juga mata kuliah baru yaitu analisis geospasial, itu hampir sama atau melengkapi yang belum ada di Sigtrapan. Jadi harapannya dengan adanya perubahan kurikulum baru ini, mahasiswa Teknik Geodesi ini lebih banyak kemampuannya bisa bertambah lah, sehingga bisa lebih siap untuk menghadapi dunia kerja. Itu mungkin kita masuk sesi tanya jawab. Oke, yang sudah masuk di chat, mungkin saya mulai dari Fauzan Maulana. Untuk Mbak Rahma Devi Hapsari, Mbak, tadi setelah saya lihat dari analisis spasial dalam restorasi gambut, bisa tolong dijelasin mekanisme penelitian di lembaga Mbak seperti apa? Jadi mekanisme penelitiannya seperti apa? Kemudian misal apa harus menunggu ada arahan pemerintah lalu nanti diberi biaya melaksanakan penelitian dengan instansi luar negeri tertentu. Lalu sewaktu bekerja itu seperti apa? Bisa digambarkan mungkin teknis di pekerjaan. Kalau nggak salah, Fauzan Maulana ini PKM-nya juga tentang gambut kalau nggak salah. Atau salah orang ya? Iya, oke. Thank you, Febri. Halo, Fauzan. Iya, tadi pertanyaan pertama tuh ini ya, penelitian di WRI itu seperti apa?
Nah, untuk penelitian di WRI, ini gimana? Jadi kalau untuk penelitian itu kita bekerja sama dengan negara gitu ya. Jadi uh, uh, kalau kita bilang tuh donor, kita tuh ada namanya donor. Donor ini tuh memberikan suntikan sejumlah uang uh, dari negara-negara. Kalau misalkan berbicara tentang gambut gitu ya, kita ada donor dari misalkan dari Norwegia dan juga dari Amerika Serikat kayak gitu. Nah, dari dua negara ini kemudian memberikan sejumlah dana gitu kepada WRI Indonesia untuk melakukan kajian dan juga riset kayak gitu. Nah, jadi nanti kita melakukan kajian itu berdasarkan apa ya bilangnya KPI, indikator gitu. Jadi kalau misalkan sana ingin melakukan kajian terkait misalkan emisi karbon di gambut itu berapa sih? Nah, kita akan melakukan itu kayak gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana membangun kerjasama dengan pemerintah kayak gitu. Nah, kita akan melakukan. Jadi kita bekerja itu berdasarkan key point indikator itu atau KPI itu kayak gitu. Yang pertama. Iya, terus yang kedua tadi apa ya? Ini apabila melaksanakan penelitian, lalu sewaktu bekerja itu seperti apa? Mungkin timnya atau waktu bekerja itu. Ya, jadi untuk bekerja tadi seperti saya bilang, dia itu dia pembagiannya tuh ada beberapa program gitu ya, ada program energi, ada program ocean, ada program urban NCT sebagainya. Nah, jadi kalau saya sendiri masuk ke program forest, portofolio forest, di forest itu sendiri ada satu portofolio gambut gitu ya, forest, kemudian ada portofolio gambut. Nah, di portofolio gambut itu sendiri, saya khusus bekerja di project pantau gambut, kayak gitu. Nah, di project pantau gambut itu sendiri, kita ada satu tim itu kita sekitar 7-8 orang yang kita bertujuan untuk melakukan kajian, melakukan riset, kemudian melakukan diseminasi informasi lewat media, kemudian melakukan engagement strategi dengan masyarakat tapak dan juga pemerintah, kayak gitu. Itu sih paling Feb. Oke, Fauzan mungkin kalau mau interaksi langsung bisa di unmute deh atau dinyalakan videonya. Kira-kira jawabannya ada. Sudah cukup ya. Nah ini Fauzan. Ya, halo Mbak Febri, mohon izin masuk berbicara. Ya, terima kasih Mbak Rahma atas tanggapannya, juga atas pemaparannya tadi. Tapi mungkin pertanyaan kedua mungkin bisa lebih dijelaskan tentang sewaktu bekerja itu maksudnya Mbak di lapangan itu seperti apa? Misalnya apa selalu ke lapangan, terus selalu mengambil data di lapangan atau lebih banyak melakukan pemrograman atau menggunakan laptop di ruangan seperti itu atau bagaimana Mbak cara kerjanya itu seperti itu maksud saya. Terima kasih. Ya, Fauzan. Jadi untuk menjawab Fauzan terkait yang ini, porsi kerja itu biasanya saya tuh 65% di kantor, 35% di lapangan. Jadi untuk 65% di kantor itu biasanya adalah ketika kita mau melakukan kajian, biasanya kan kita harus melakukan ada initial analysis atau initial study dulu gitu kan. Maksudnya kita ke lapangan tuh sebenarnya apa sih yang mau kita cari? Yang pertama data apa sih yang pengen kita dapat? Kemudian metode apa sih yang kita lakukan? Kemudian uji verifikasi seperti apa? Yang kita lakukan selama di lapangan, kemudian nanti apa sih namanya statistical error-nya misalkan dari data analisa awal dengan data lapangan itu seperti apa. Nah itu kita buat framework-nya tuh di awal pas 65% porsi itu tadi. Nah kemudian setelah semuanya sudah terbentuk kayak flowchart-nya kajian itu sudah ada, kemudian kayak kamu di lapangan udah tahu mau ngapain, baru nanti kita ke lapangan. Nah biasanya untuk lapangan itu kita terbatas pada mengecek akurasi apa yang sudah kita kerjakan di kantor dengan apa yang ada kondisi atau status quo yang ada di lapangan itu seperti apa sih kayak gitu. Jadi untuk yang di lapangan itu tuh kita tidak serta merta pemetaan atau apa itu enggak, tapi kita adalah melakukan verifikasi terhadap data, terhadap analisa yang sudah kita lakukan selama di kantor. Baik Mbak Devi sudah cukup menjawab. Terima kasih.
Oke, pertanyaan kedua untuk Mbak Syarafina, sebenarnya juga pertanyaan dari Fauzan. Bagaimana instansi Mbak dapat menghandle masalah sosial politik dari pekerjaan yang Mbak lakukan? Karena pasti untuk melakukan penelitian tidak bisa menghindar dari aspek-aspek tersebut. Oke, ini saya mau tanya dulu, ini berarti masalah sosial politik di luar instansi atau di dalam instansinya sendiri ya? Di luar instansi mungkin, Mbak. Mungkin di pemerintahnya atau di masyarakatnya. Oh, oke. Kalau misalnya, jadi selama perusahaan sendiri itu selama itu menunjang tujuan besarnya perusahaan, kalau misalnya tim melakukan riset atau melakukan penelitian itu didukung. Tapi kalau misalnya pengalaman saya di lapangan, itu banyak masyarakat tidak mau didata, tidak mau didata pemasoknya di mana. Misalnya kebunnya di mana, kebunnya di mana, terus petaninya siapa, lokasinya di mana dan sebagainya. Nah ini akan dianalisis lebih lanjut. Kalau misalnya memang si perusahaan ini tidak compliance, tidak mau memberikan deklarasi pemasoknya mereka, ini akan dianalisis, akan ditindak lebih lanjut untuk misalnya sampai tahun ini dia tidak mau memberikan juga, itu akan istilahnya akan dicoret dalam pembelian kelapa sawit sih. Karena memang sustainable ini sangat-sangat concern, di mana harusnya 2020 itu udah semua perusahaan udah 100% mengetahui pemasoknya, tetapi karena memang itu baru diinisiasi 3 tahun atau 4 tahun, itu kan sangat tidak memungkinkan. Dan kalau perusahaan sendiri sampai 2021 itu harus 100% mengetahui pemasok eksternal luar. Jadi kalau misalnya ada yang tidak mau, saya tidak mau memberikan data saya tidak mau memberikan data saya, itu akan istilahnya akan dicoret. Dia tidak akan dia tidak akan boleh menjual sawitnya ke perusahaan lagi. Karena semua perusahaan besar juga udah menerapkan ini. Jadi mau tidak mau sih harusnya perusahaan yang kecil di lapangan itu mau tidak mau mengikuti sustainability ini. Ya, baik Mbak Syarafina, terima kasih jawabannya. Ya. Saya juga beri. Okay. Selanjutnya dari Mbak Hefni Rayar, untuk kedua narasumber, untuk Mbak Rahmat, Mbak Devi, dan Mbak Syara, apakah dulu selama masa perkuliahan pernah mempelajari skill tertentu di bidang geodesi secara mandiri di luar waktu perkuliahan? Jika iya, apakah skill yang telah dipelajari tersebut berguna di dunia kerja, atau justru di dunia kerja harus mempelajari skill terbaru lagi? Mungkin dimulai dari Mbak Devi. Ya, thank you. Tadi siapa, Feb, yang nanya? Hefni Rai. Hefni. Halo Hefni. Kalau belajar spesifik di luar geodesi itu paling ini sih kayak apa ya? Sebenarnya SIGNET dulu, misalkan SIGNET gitu, katakanlah SIGNET itu kan sebenarnya kita udah diajarin gimana SIG berbasis internet itu seperti apa, tapi kan ya sebatas itu gitu, maksudnya kita harus explore sendiri gitu, karena dulu itu sih paling kayak sering belajar sendiri, mungkin di luar tuh lebih ke, dulu pas masih hits banget ArcGIS online gitu, atau ArcGIS Story Map gitu-gitu, karena itu kayak belajar sendiri, apa sih ArcGIS online itu sebenarnya provide apa aja sih, terus kemudian ArcGIS Story Map tuh dia provide apa aja sih, terus kayak buat sesuatu dari situ, mungkin kalau misalkan ada peluang kompetisi atau apa itu bisa diikutkan hasilnya, produknya, kayak itu paling sih dulu belajarnya itu gitu. Nah kalau ditanya berguna atau enggak gitu, yang skill yang kita pelajari itu sangat berguna gitu. Jadi sebenarnya apa yang kita dapatkan di kuliah selama kita berkarirnya memang di bidang yang sama dengan itu akan sangat berguna gitu. Jadi kalau misalnya kuliah kita dapat ilmu GIS, tapi ya ilmu GIS-nya lebih ke konseptualnya seperti apa. Nah di dunia kerja itu kita benar-benar lebih mengaplikasikan ke praktikalnya itu seperti apa sih, kayak gitu. Itu sih, jadi tetap berguna dan mungkin lebih mengekspansi. Jadi
di dunia kerja kita tetap belajar hal baru, pasti tetap belajar hal baru, tapi lebih karena kita udah punya basicnya, jadi kita tinggal mengexpand knowledge kita gitu terkait itu. Kalau misalkan kita dulu GIS cuman yang bagaimana cara digitasi atau bagaimana cara menentukan jarak Merapi terbakar atau apa. Nah sekarang kita topiknya beda nih, oke topik lingkungan, topik gambut, nah itu kita expand di situ kayak gitu. Itu sih paling. Ya, oke. Kalau Mbak Syara sendiri, skill apa yang dipelajari secara khusus dan apakah masih digunakan juga sampai sekarang? Skill secara khusus ya mungkin sama kayak seperti Mbak Devi ke Signet. Jadi pas di bawah Patrias itu saya topiknya membuat WebGIS sederhana. Jadi mau tidak mau harus mempelajari server atau mempelajari bahasa JavaScript, Bootstrap, dan lain sebagainya. Di mana ini jadi jembatan saya bisa masuk ke perusahaan ini. Karena awalnya atasan saya itu memang ingin seseorang yang pandai WebGIS sehingga bisa mendeliver peta, nggak hanya peta desktop tetapi peta secara online. Mungkin itu dan benar sih apa yang dibilang Mbak Devi, di dalam dunia kerja pasti belajar yang hal lainnya. Misalnya di saya belajar tentang sawit, belajar tentang pertanian dan kehutanan. Mungkin kalau misalnya nanti setelah ini kerja misalnya di bidang konstruksi atau misalnya di bidang yang lain, pasti itu mempelajari hal yang lain. Tapi gimana kita skill kita dari yang kuliah itu bisa diaplikasikan dan bisa untuk menunjang karir selanjutnya. Ya, betul sekali. Ya, sebenarnya saya, Mbak Devi, dan Mbak Syara ini adalah mahasiswa Signet yang dosen praktikumnya kebetulan juga ada di forum ini. Selamat malam Pak Dhani. Ini dosen Signet kami bertiga. Ini juga beliaunya juga bertanya untuk Mbak Devi dan Mbak Syara. Kira-kira kalau departemen mau bikin mata kuliah pemrograman spasial nih, apa aja yang sebaiknya dimasukkan buat dipelajari mahasiswa? Pertanyaan dari dosennya langsung. Ya mungkin Mbak Syara deh, Mbak Syara dulu gantian. Halo Pak Dhani, sudah lama tidak ini. Mata kuliah pemrograman spasial mungkin ya seperti SQL lebih diperdalam dan Python, dan juga sepertinya Google Earth Engine itu sangat bagus untuk diajarin di awal basicnya, karena itu sangat terpakai di karena pas awal itu kalau nggak salah SQL juga saya belajarnya sendiri dari BIPA dan juga mungkin sebaiknya dari kurikulum 2001 sudah akan lebih dalam SQL atau Python, karena industri yang lain juga membutuhkan itu, tidak hanya kita atau bisnis, tetapi pengalaman seperti SQL atau Python di dunia startup, jadi opportunity-nya lebih banyak gitu. Mungkin gitu. Siap. Okay, ya silakan Devi. Devi dari tadi ketawa-ketawa aja kayaknya. Halo Mas Dhani. Udah lama soalnya. Jalan long term nasi. Iya, jadi untuk pemrograman spasial sama sih, mirip idem sama Syara, terutama JavaScript ya. Ini karena dulu aku ingat banget dulu kita cuma belajar JavaScript itu cuman sekali atau 2 kali pertemuan, terus habis itu udah gitu. Dan padahal itu penting banget gitu menurut. Jadi kayak misalkan udah sampai nih Google Earth Engine, bahasa yang digunakan di Google Earth Engine itu adalah JavaScript gitu. Jadi kayak harus belajar dari awal lagi gitu kan. Padahal dulu dapetnya ya cuman seuprit gitu, jadi harus belajar lagi kayak gitu. Nah mungkin JavaScript sih yang pertama. Kemudian yang kedua, idem sama Syara juga Python. Ini
Python ini bener-bener ini banget sih, banyak banget teman-teman JAS, terutama dari institusi lain gitu, di kantor itu pinter banget gitu Python gitu. Padahal dulu aku cuma dapatnya dikit gitu, seuprit juga pas zaman apa sih, pakai data citra. Pokoknya Mas Dani dulu pernah ngajar ngolah data citra pakai Python gitu. Nah itu cuma dapat itu tok gitu kan. Nah jadi kayak harus belajar lagi gitu Python. Jadi dua ini sih paling untuk kedepannya kalau misalkan mau dimasukkan ke kurikulum, JavaScript dan Python. Masih. Sangkut pautnya ya sama pertanyaan dari Hefni tadi, apa sih yang skill yang mungkin bisa dipelajari dan bisa dimanfaatkan itu ya sekarang sekarang udah dunianya digital ya, udah masuk 4.0, udah jelas masuk ke Python, kemudian ada JavaScript, dan mungkin ada bahasa-bahasa yang lain kayak bahasa R, bahasa yang lain gitu. Nah, nanti mungkin di samping kuliah pasti kalian juga harus mempelajari secara mandiri, karena saya yakin kalau kita hanya belajar dari kuliah itu nggak cukup untuk kita untuk pengembangan diri kita gitu. Nanti kalau misalnya pemrograman spasial, SIGNET dan lain-lain, nanti ketemunya juga Pak Dhani lagi gitu. Kalau saya lebih ke GIS, ke spatial analisis. Jadi kalau GIS, sector, analisis geospasial, nah itu ketemunya saya. Tapi kalau yang programming gitu ketemunya sama Dhani gitu. Kemudian ada pertanyaan untuk Mbak Devi lagi. Mbak, sistem dari SCAD kanal itu sendiri seperti apa ya Mbak? Boleh dijelaskan gambarannya? Iya, pertanyaan dari siapa, Feb? Dari Muhammad Robi, ini ketua KMTG. Wow, kayak Robi. Jadi singkat aja ya. Jadi kalau bicara tentang SCAD kanal gitu, jadi ketika berbicara tentang restorasi lahan gambut itu kan ada macam-macam gitu ya infrastruktur implementasinya. Seperti yang aku bilang tadi, kayak misalkan pertama SCAD kanal, kemudian yang kedua adalah sumur bor. Kemudian dua ini yang utamanya. Nah, sumur bor itu sendiri kan dia ketika terjadi kebakaran dia akan mengalirkan air gitu kan. Nah, kalau SCAD kanal ini sendiri, jadi biasanya kalau misalkan di perkebunan atau mungkin konsesi itu perusahaan HTI, itu tuh mereka akan mengeringkan gambut agar tanaman si monokultur itu bisa ditanam di situ kayak gitu. Nah, cara pengeringan gambut yang paling mudah itu adalah dengan membuat kanal. Jadi kayak air di dalam gambut itu kayak ditaruh atau istilahnya dialirkan di kanal tersebut, kemudian kanal tersebut akan mengalir ke sungai gitu. Jadi gambutnya itu kering, setelah kering baru bisa ditanam kayak gitu. Karena SCAD kanal itu berfungsi untuk apa sih? SCAD kanal itu berfungsi untuk istilahnya kayak menghambat kanal itu. Ada sungai nih, ini sungai gitu. Kanal itu akan menutup atau memutus kanal tersebut gitu. Jadi kanal itu biar aliran airnya nggak jadi ke sungai, tapi kayak istilahnya kayak kembali lagi ke areal gambut itu. Jadi itu sih sistem SCAD kanal. Karena kalau misalkan teman-teman yang mungkin domisili di Riau, domisili di Kalimantan, Sumsel, atau wilayah-wilayah yang banyak perkebunannya, pasti akan nggak asing gitu dengan bentuk-bentuk kanal gitu. Biasanya kan di areal sekitar konsesi akan dia ada banyak kanal gitu kan. Nah itu SCAD kanal itu fungsinya untuk menghambat si aliran air tersebut biar gambutnya tuh nggak kering. Gitu sih sederhananya paling. Semoga menjawab. Oke, mungkin Robi mau bertanya secara langsung, dipersilahkan deh. Kalau misalnya jawabannya masih ada yang ingin ditanyakan terkait SCAD kanal tadi. Ini ada ini. Iya, terima kasih Mbak Febri. Halo Mbak Devi. Ya. Kira-kira udah menjawab belum jawabannya dari Mbak Devi tadi? Oh, oke, dimatiin. Oh ya, ini Robi juga bertanya untuk Mbak Devi dan Mbak Syara. Bisa nggak sih Mbak, kami kalau kerja praktek itu di WRI dan di PT Smart TBK gitu, terus mungkin caranya gimana, apakah hasil proposal atau apa, mungkin bisa dijelaskan Mbak Devi atau Mbak Syara. Silakan mungkin Mbak Syara dulu. Oke. Untuk internship di Sinarmas sih sepertinya ada, tapi itu kayaknya di divisi lain. Saya belum menemu
internship yang di direktorat saya. Tapi kalau ingin nyari lowongan internshipnya itu bisa di LinkedIn-nya Smart TBK atau di websitenya. Untuk fresh graduate tapi sangat banyak karena juga saya dulu masuknya anggapannya fresh graduate, masih baru 3 bulan kerja di tempat lain, terus saya apply masuknya fresh graduate dan itu tahapnya juga nggak banyak, cuman kok TPA dan skill GIS-nya aja yang diperlihatkan, misalnya apakah bisa overlay atau kalau misalnya web GIS kemarin saya di tes gimana cara untuk masukin ke leaflet, ke server dan sebagainya. Tapi sangat memungkinkan kalau prosedur sangat banyak sih kalau di Smart TBK. Sangat bisa berarti ya untuk kerja praktek di sana gitu. Mungkin nanti kan kedepannya kita juga ada kegiatan MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Salah satu program dari Mas Menteri, mahasiswa bisa magang selama 6 bulan sampai 12 bulan di perusahaan gitu. Nah mungkin nanti kampus ataupun dari ini kita bisa menjalin kerjasama baik dengan WRI ataupun dengan PT Smart TBK sendiri. Kalau Mbak Devi, apakah pernah ada mahasiswa magang di WRI? Dari bagaimana cara apply-nya? Ada. Jadi kalau sistemnya di WRI itu karena kebanyakan internship yang dibuka itu paid internship. Jadi internship yang dibayar gitu kan ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman tertarik untuk internship, biasanya dari sering-sering cek websitenya WRI aja. Jadi biasanya di bagian karir itu kayak misalkan ada call for internship atau apa kayak gitu. Nah, itu biasanya berdasarkan itu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau kerja praktek terus kayak kirim proposal, itu biasanya akan ditolak. Maksudnya kebanyakan pasti akan ditolak gitu. Jadi memang kita kalau misalkan pengen internship harus ada juga kayak kesempatan, apakah memang ada kesempatan untuk dibuka karirnya di situ via job site atau via websitenya itu. Jadi teman-teman bisa apply. Untuk sistem internship di WRI sampai sekarang ini sih seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya memang teman-teman tertarik untuk internship, sering-sering cek di websitenya WRI, terus dicek gitu apakah sesuai dengan background teman-teman. Kalau misalkan sesuai ya apply aja. Kalau mungkin masuknya, kalau dulu Mbak Devi bisa sampai bekerja di WRI gitu, prosesnya gimana? Iya, jadi dulu kenapa bekerja di WRI? Yang pertama kan karena memang kayak saya dulu tertarik gitu ya untuk kerja di situ, karena dulu ada salah satu bukan alumni UGM sih, tapi maksudnya saya tahu dia dan saya ngefans sama dia gitu. Nah terus akhirnya kayak saya tertarik untuk masuk ke situ. Nah ini sih sering saya subscribe karir ini, bukaan karirnya websitenya si WRI. Di LinkedIn juga. Nah, pada saat itu ternyata buka posisi JIS analis. Setelah saya ada bukaan itu, kemudian saya apply, kemudian prosesnya itu nanti ada kayak membuat portofolio. Setelah portofolio lulus, kemudian baru membuat satu kajian singkat lulus, baru nanti interview. Nah, setelah interview baru kalau misalkan diterima, check and recheck baru kerja di WRI. Jadi ini sih karena ada bukaan saya daftar gitu. Kalau kasus saya dulu. Oke, berarti ini kedua ini dari Mbak Devi ataupun Mbak Syara kan sudah menjelaskan ya internship sangat terbuka lebar, dan juga untuk teman-teman yang mungkin saat ini skripsi bisa diperdalam lagi GIS-nya. Nanti mungkin setelah skripsi selesai bisa apply atau ke Smart TBK ataupun ke WRI. Misal-misal pas bukaan gitu. Jadi ini juga sudah dijelaskan proses bagaimana requirement-nya dan bagaimana kita bisa apply kerjaan di sana gitu. Dan ada dari Vela Karima, izin bertanya, misal tertarik di bidang research, kegiatan atau komunitas kuliah apa yang efektif dan benar-benar dapat mendukung kita untuk optimize skill di bidang research tersebut. Terima kasih. Mungkin Mbak Devi, silakan. Iya, mendukung riset tersebut apa ya? Terus sebenarnya saya juga nggak ikut riset gitu ya, maksudnya kayak organisasi riset di kampus atau apa gitu, saya nggak terlalu ini ya. Cuman
Untuk riset sih teman-teman mungkin banyak dibiasakan membaca jurnal mungkin ya, lebih ke itu sih. Kalau mau organisasi silahkan, mungkin kalau dulu di KPFT di FTUGM itu ada LPKTA, mungkin bisa masuk ke situ, atau mungkin CT ya, cendekia teknika atau sejenisnya, itu mungkin bisa untuk memperdalam itu. Tapi kalau saya dulu, saya nggak ikut organisasi-organisasi itu, cuman sok-sokan banget ya, sering kayak baca jurnal gitu, jadi kayak sering baca jurnal, ya nggak juga sih, tapi maksudnya itulah. Terus habis itu ini sering main dengan teman-teman di luar geodesi juga sih. Jadi mungkin teman-teman dari sospol, mungkin teman-teman dari geografi atau teman-teman dari yang lain-lain. Jadi istilahnya biar terbuka perspektifnya gitu sih. Dan dulu saya ikut ini sih bahasa Inggris juga, kayak misalkan apa ya, klub sih kayak interdisipliner gitulah, yang di situ ngomong-ngomong sok-sokan pakai bahasa Inggris gitu. itu mungkin bisa ikut di situ kayak gitu. Saya nggak spesifik ikut yang riset sih. Dulu saya nggak pinter soalnya. Ya, ini teman-teman saya merendah untuk meroket. Ya, mungkin selanjutnya Mbak Syara, dulu pernah ikut komunitas apa atau ikut grup atau kegiatan apa yang untuk menunjang skill di bidang research? Mungkin jawabannya kurang lebih sama seperti Mbak Devi, karena sayangnya juga saya dulu nggak ikut kegiatan atau komunitas yang mengspesifikasi tentang research, tapi mungkin bisa disebut proyek dosen. Jadi misalnya ada dosen yang membutuhkan mahasiswa untuk meneliti riset apa gitu dan sebagainya, itu mending ikut aja. Sepertinya Mbak Syara terputus ya. Oh iya, mungkin jaringannya. Nah iya, sebenarnya saya sama Mbak Syara ini sama-sama bimbingan dari Pak Trias. Di kampung kami berdua ini ada salah satu, kami juga pernah bekerja dalam satu proyek dosen. Ya Pak Trias itu, kemudian juga dari situ saya sama Mbak Syara ini banyak belajar hal dari situ juga ya. Nah ini Mbak Syara mulai masuk lagi. Sorry tadi tiba-tiba. Ya. Mungkin itu Ya. proyek dosen untuk melatih cara berpikir menulis penelitian dan sebagainya. Itu. Jadi buat teman-teman yang masih di sini masih kuliah juga masih banyak kesempatan belajar ini dari banyak hal kok. Ada yang dari bisa dari lingkup geodesi ataupun lingkup fakultas ataupun lingkup universitas punya keinginan untuk belajar, pasti ada kesempatan untuk belajar. Dan mungkin nanti untuk teman-teman yang ada di lab GIG juga mungkin bulan depan ada pelatihan dari Pak Dani langsung tentang geospatial data science. Nanti untuk info lebih lanjut nanti akan diinfokan melalui grup lab, dan nanti mungkin itu juga menjadi salah satu pertimbangan untuk belajar gitu. Jadi kalau mungkin bisa sharing sedikit juga apa yang bisa menunjang kita keinginan untuk research itu banyak membaca sih. Kalau menurut saya kalau semakin banyak membaca gitu pasti kita akan menimbulkan rasa curiosity atau rasa penasaran dalam diri gitu. Terus nanti kita akan kayaknya ini bisa kayak ini. Nah itu research dari situ itu bisa mengasah research dari dalam diri kita. Gitu. Mungkin untuk pertanyaan terakhir ada yang ingin bertanya secara langsung tidak melalui chat mungkin? Oke, ada terakhir? Iya, halo, Mbak Febri. Iya, silakan, Fauzan. Silakan. Ya, mungkin saya tanya ke kedua narasumber. Bisa nggak meyakinkan kita-kita yang masih mahasiswa ini untuk masuk ke bidang penelitian? Karena saya tahu sendiri bidang penelitian di Indonesia ini minatnya masih cukup rendah karena mungkin masih dipandang sebelah mata gitu ya, Mbak. Terima kasih.
Mbak Syara mungkin gimana untuk meyakinkan teman-teman di sini yang masih bagaimana sih supaya kita itu, oh aku pengen meneliti ini, masih malesnya itu masih besar gimana? Apa ya? Karena juga dulu saya nggak terlalu riset banget dan sampai sekarang juga nggak terlalu riset, tapi mungkin diniatin aja sih karena skripsi juga butuh riset. Jadi sebelum skripsi, sebelum semester 7 kan juga udah dari semester 5, semester 4 udah belajar bagaimana cara menulis, bagaimana cara mengambil kutipan dari paper yang lain dan sebagainya gitu. Dan niat sih yang penting. Oke. Ya, betul. Mungkin Mbak Devi, gimana cara memotivasi adik-adiknya yang di sini yang pengen masih males penelitian tapi padahal pengen gitu. Apa ya? Mungkin ini sih kalau misalkan masih malas gitu bisa cari-cari peluang apa ya? Mungkin ikut kompetisi atau apa yang memang dia itu ada rewardnya gitu. Jadi kayak nggak males kan. Biasanya kalau misalkan ada triggernya gitu. Kalau misalkan apa ya? Ada triggernya atau mungkin ada rewardnya, teman-teman bisa jadi kayak tertarik gitu untuk ikut penelitian gitu kan. Mungkin itu sih peluangnya. Terus kalau misalkan untuk masuk ke dunia kerja yang memang dalam bidang penelitian itu sebenarnya kayak bisa dibilang apa ya, cocok atau nggak cocok sih. Jadi kalau misalkan memang teman-teman seneng gitu sama iklim pekerjaan yang memang dia tuh interdisipliner itu, terus kayak apa ya, mungkin apa ya, secara reward juga menguntungkan kayak gitu. Terus kemudian juga secara exposure ke apa ya, komunitas-komunitas lain atau institusi lain itu juga bagus. Nah itu mungkin riset atau masuk ke lembaga riset atau mungkin masuk ke lembaga perusahaan-perusahaan yang memang ada riset kayak gitu mungkin bagus kayak gitu. Jadi trigger sih, cari trigger entah itu berupa reward, tanda kutip quote unquote uang atau yang lainnya kayak gitu. Oke, iya, oke. Mungkin satu kalimat terakhir dari Mbak Devi sekaligus penutup. Nanti saya tutup akhir. Satu kalimat buat teman-teman di sini untuk dalam tentang GIS gitu. Dari aku sama Syara kan? Iya, dari Devi sama Syara ini. Oh iya, oke. Satu kalimat penutup gitu ya. Susah ya. Apa ya? Intinya kalau teman-teman tertarik gitu ya untuk masuk ke bidang GIS, terus tekunin aja gitu. Jadi kalau misalkan apa sih namanya, memang tertarik untuk berkarir di bidang ini, apa ya? Meskipun dapat nilai B doang atau dapat nilai C, tapi ketika teman-teman mengoperasikan si ArcGIS atau mengoperasikan perangkat itu tuh bisa gitu, itu udah sangat oke gitu. Jadi apa ya? Sebisa mungkin jangan cuman teori aja tapi kayak prakteknya di apa ya, praktek menggunakan si perangkatnya itu harus bisa juga gitu sih. Oke, terima kasih Mbak Syara. Satu kalimat untuk teman-teman di sini untuk motivasi belajar GIS. Oke. Mungkin dari awal sudah sudah punya tujuan sih. Jadi kalau saya dulu ingin kerja misalnya di perusahaan swasta atau misalnya di lembaga internasional, nah itu jadi tujuan goal aja. Dan sebenarnya nggak hanya GIS saja, dari semester 4 juga mungkin dilihat ini mau mendalaminya ke GIS atau remote sensing atau misalnya mana, dan itu tekunin dan jangan belajar hanya terpaku terhadap metode yang ada di kuliah aja. Belajar tentang hal baru, misalnya update teknologi apa yang terbaru, dan itu dipelajari, itu bisa jadi nilai plus tambah untuk dunia kerja selanjutnya. Oke, ya terima kasih Mbak Syara Vina dan Mbak Rama Devi. Kita udah masuk ke penghujung acara, kita udah jam 9, nggak terasa waktunya. Terima kasih banyak untuk sharing-sharingnya. Saya minta tolong untuk semua peserta bisa di-unmute dan berikan tepuk tangan ke kedua pembicara. Terima kasih. Iya, sebelum kita tutup, mari kita
kita foto bersama, karena biasanya kalau kita foto bersama maju ke depan ya ini karena kita pandemi, kita foto bersamanya dengan screenshot. Yang berkenan mohon bisa menyalakan videonya, nanti akan saya screenshot. Dan terima kasih banyak Mbak Syarafina dan Mbak Rahma Devi sudah meluangkan waktu istirahatnya di malam minggu ini untuk berbagi pengalaman, berbagi cerita dengan kami. Semoga apa yang diberikan membawa manfaat untuk kami semua dan ke depannya, dan juga untuk bermanfaat juga untuk mungkin Mbak Devi dan Mbak Syara sendiri. Ya, saya screenshot, saya hitung dalam 1, 2, 3. Oke. Ya. Ya, terima kasih untuk semuanya. Sebelum kita tutup, mari kita ya. Terima kasih semuanya. Saya mohon maaf sebagai moderator apabila masih banyak kesalahan ataupun masih banyak kekurangan. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini membawa kebaikan untuk kita semua. Amin. Mbak Devi, Mbak Syara, dan untuk teman-teman semua, kalau ingin